Sepak bola minggu ini, gila lah. Mulai dari ada tim yang gak pernah juara bisa jadi juara, sampai ke tim yang pernah jadi juara tapi sekarang mainnya macam tim yang kehilangan arah. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang hasil pertandingan Liga-Liga top Eropa yang baru main kemarin itu. Ada yang liganya udah berakhir, ada juga yang liganya masih belum ketemu siapa juaranya sampai matchday terakhir. Kita bakalan bacotin itu semua, tapi sebelum itu kita bacotin dulu 2 match yang ada pialanya, yaitu Coppa Italia dan FA Cup. Baru nanti kita bahas Liga Italia sampai nanti perebutan zona UCL dari Liga Inggris yang tetap panas sampai matchday terakhir. Kalau La Liga nggak penting lagi lah dibahas kayaknya ya kan. Madrid langsung pemain aja menangnya cuma 2-0. Apalagi Barcelona udah kelewat mabuk mereka. Sampai lawan Villarreal pun terpongkeng ya kan. Mau terpongkeng pun mereka nggak ngaruh apa-apa lagi ya kan. Kalau udah juara mah bebas. Buat Barcelona mau nurunin skuad inti atau skuad cadangan nggak masalah juga. Bahkan bisa aja mereka nyuruh Madrid ngejukain matchday terakhir mereka, saking malasnya mereka udah main sekarang. Dred, sibuk kau? Mainin match kami lah. Udah malas sekali kami main. Kalian aja lah yang mainkan biar nambah poin kalian ya kan. Kalau menang 2 sama kalian, 1 lah sama kami. Tapi kalau seri atau kalah sama kalian aja lah. Hitung-hitung sedekah lah kami. Kalau ini terjadi, baru inilah aku rasa ada orang susah yang sedekah ke orang kaya. Kita bahas dulu lah final Coppa Italia yang hasilnya membiawakan kali. Final Coppa Italia mempertemukan AC Milan versus Bologna yang hasilnya sangat disukai sama fans Milan, tapi yang warna biru. Di match ini kedua tim sama-sama langsung main menyerang sejak awal pertandingan. Tapi semua serangan itu masih bisa digagalkan sama kiper dari kedua tim. Barulah masuk di babak kedua, Bologna akhirnya bisa bikin gol. Menit ke-53 lewat asis dari Ndoye, syutingan kerasnya ke pojok bisa menjebol gawang Maignan. Skor pun berubah jadi 1-0 buat Bologna. Habis kebobolan ini si Conceição langsung coba masukin semua pemain bintangnya. Mulai dari Kyle Walker, Santiago Jimenez, Joao Felix, Tammy Abraham, Samuel Chukwueze, semuanya dimasukkan satu-satu. Tapi walaupun gitu AC Milan ini masih gak bisa bikin gol balasan sampai pertandingan habis. Skor 1-0 buat Bologna pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Yang digadang-gadang jadi juara itu AC Milan. Tapi di final dibikin Bologna jadi cemilan. Selamatlah buat Bologna karena jadi juara Coppa Italia musim ini. Ini juga bikin Bologna udah gak puasa gelar setelah terakhir kali mereka juara 50 tahun yang lalu. Lama kali ya, udah 50 tahun Bologna ini gak juara. Kalau 50 tahun udah sama lah macam umur semua fans AC Milan ini kurasa. Lagian kan emang pok kali tim Setan Merah cabang Italia ini. Kok bisa mereka kalauan Bologna di final? Padahal baru 5 hari sebelumnya AC Milan ini bisa bantai Bologna 3-1. Tapi pas di final langsung terbalik aja hasilnya sekarang. Aku rasa memang bukan pelatih yang bagus lah si Conceição ini. Kukira bakalan bisa memperbaiki AC Milan yang lagi hancur, tapi baru ngelatih setengah musim aja udah minta mundur. Yang paling muncul di sini yaitu David De Calabria. Pertengahan musim ini dia masih jadi pemain dan kapten AC Milan waktu Milan juara Piala Super Italia. Tapi karena cecok sama Conceição dia pun dipinjam ke Bologna. Hoki pula dia kan, menang Coppa Italia lawan AC Milan pula. Seolah-olah dia membuktikan, matilah kalian buang aku pau. Rasain kalian lah situ. Si Calabria ini dapat hoki. Yang dapat sialnya malah mantan pemain Bologna yaitu Calafiori yang memilih pindah ke Arsenal. Dipikir dia peluang juara lebih besar kalau pindah ke Arsenal daripada stay di Bologna. Rupanya perkiraan dia itu salah. Kasian kali lah Bang Calafiori ini. Udah di Arsenal pun sering jadi cadangan, terus nggak juara pula dia di sana. Sekarang lihat mantan timnya jadi juara pula. Bukannya dia mengikuti sistemnya Vincenzo Italiano, malah diikutinya pula Arsenal yang dark system. Pau. Harusnya dia bisa mengibarkan bendera Bologna macam ini, bukan melihat jemuran spray macam ini. Lanjut kita ke final FA Cup yang mempertemukan tim Manchester yang warna biru versus Barcelona cabang London. Final ini berarti kali buat Crystal Palace yang belum pernah menang trofi mayor dalam sejarah klubnya. Pernah 2 kali mereka masuk final FA Cup, tapi selalu kandas di tangan Manchester United. Ini masuk final lagi, tapi lawannya lebih jago pula dari Manchester United, yaitu Man City. Pasti banyak juga yang pesimis Palace ini bisa menang ya kan? Sejak awal babak pertama pertandingan ini langsung berjalan sengit. Man City terus menggempur pertahanan Crystal Palace. Sedangkan Crystal Palace lebih memilih main low block sambil sesekali memanfaatkan counter attack. Biarpun City megang bola, tapi mereka masih kesusahan buat bobol gawangnya Dean Henderson. Heran juga lah aku nengok si Dean Henderson ini. Kok bisa kiper bagus macam dia malah dibuang sama MU? Apalagi yang didatangin buat jadi penggantinya si Onana pula ya kan? Ibaratnya MU ini membuang mobil Tesla demi membeli pickup. Tapi sesuai kebutuhan memang ya kan? MU lebih butuh pickup daripada Tesla. Sayang juga Tesla dipakai buat ngangkut sampah-sampah di MU soalnya ya kan? Habis itu walaupun City lebih banyak bikin peluang, tapi malah gawang mereka yang kebobolan duluan. Menit ke-16 berawal dari pergerakan Daniel Munoz, dia kasih crossing ke kotak penalti dan kemudian disambar sama Eze dan jadi gol. 1-0 buat Crystal Palace. Kok kebobolan duluan City nih? Apakah remontada akan terjadi lagi? Atau malah City yang bakalan puasa trofi?
Habis itu menit ke-25 sempat terjadi kontroversi. Pas lagi duel sama Haaland, si Dean Henderson tampak menghalau bola pakai tangannya di luar kotak penalti. Cuma pas di CVR sama wasitnya malah nggak dikasih hukuman si Dean Henderson ini. Padahal foul macam ini biasanya berpotensi dapat kartu merah. Coba kita tanya dulu wasitnya lah, kenapa pelanggaran ini nggak dikasih kartu merah? Oh shit, kenapa si Henderson gak kau kasih kartu merah? Padahal jelas sekali loh kalau dia tadi buang bola pakai tangan di luar kotak penalti. Oh, kalau itu tadi pas cek VAR gak cocok harga kami sama Syekh Mansur nol. Cuma mau bayar setengah pula dia, mana lah kami mau. Alasan dia biar bisa bayar wasit di match City selanjutnya soalnya. Tapi karena ini agak digembosi City, jadi gak apa-apa lah. Kita kurangin tuduhan pelanggaran finansial mereka dari 115 ke 114,5. Kemudian menit ke-36 Man City dapat voucher penalti setelah Bernardo Silva dijatuhkan sama Mitchell. Yang maju gosok vouchernya bukan si Haaland tapi si Omar Marmoush. Tapi begitu ditendangnya bolanya malah ditepis pula sama Dean Henderson. Ih, kok pok kali lah si Marmoush ini. Padahal udah dibeli dari Frankfurt dengan harga mahal. Tapi malah gagal nendang penalti di partai final. Habis ini mending kau ganti aja lah namamu dari Omar Marmoush jadi Omar Miss Penalti ya kan. Kenapa lah Bang Haaland kau kasih ke si Marmoush buat ngambil penalti? Ya aku pikir dia bisa nendang nol. Aku kan lagi males ya nol, udah sering juga nya. Jadi kasihlah kesempatan sama anak baru. Rupanya gak gol pula. Mending aku tadi yang ngambil penaltinya. Tapi bolanya aku bikin kepala si Marmoush lah. Kemudian sampai babak pertama habis sudah nggak ada lagi gol yang tercipta. Skor masih 1-0 buat keunggulan Crystal Palace. Masih babak kedua Man City masih menguasai pertandingan. Tapi serangan mereka masih nggak bisa menembus pertahanan Crystal Palace. Kemudian menit ke-56 malah Crystal Palace yang bisa bikin gol lagi. Berawal dari syutingan Daniel Munoz yang masih bisa ditepis sama Ortega. Bola rebound kemudian disambarnya lagi jadi gol. Skor pun nggak berubah 1-0 karena golnya offside. Beruntunglah City golnya ini dianulir karena offside. Kalau nggak dianulir itu tadi maulah dicakar-cakar si Guardiola lagi mukanya. Habis itu nggak ada lagi gol yang tercipta sampai pertandingan habis. Skor 1-0 buat Crystal Palace pun jadi hasil dari pertandingan ini. Wih, selamat lah buat Crystal Palace ya kan. Ini jadi trofi mayor pertama mereka sepanjang sejarah klub. Bayangkan kalian udah 120 tahun klub ini ada, baru inilah trofi mayor yang mereka punya. Piala yang kaleng-kaleng diras orang, tapi berarti kali buat pendukung Crystal Palace. Ketularan Barcelona pusat kayaknya Barcelona cabang London ini. Sama-sama memporak-porandakan orang kaya soalnya ya kan. Walaupun mereka musim ini di Liga tampil biasa-biasa aja, tapi di FA Cup mereka tampil konsisten dan gak pernah kalah. Kalau gak pernah kalah ya udah jelas lah nol. Kalau kalah gak mungkin mereka main di final dan jadi juara, pau. Selain itu dengan keberhasilan Crystal Palace jadi juara FA Cup, mereka dipastikan bakalan dapat jatah buat jadi perwakilan Inggris di Liga Malam Jumat musim depan. Kalau nengok berdasarkan performanya, aku rasa harusnya bisa lah Crystal Palace ini jadi juara Liga Malam Jumat musim depan. Orang dua tim yang masuk final aja dibantai terus setiap jumpa sama Crystal Palace musim ini soalnya. Bahkan dengan perolehan trofi FA Cup ini bikin Crystal Palace membuktikan kalau mereka lebih baik daripada Arsenal musim ini. Walaupun Arsenal main di usia dalam peringkatnya di atas mereka, tapi secara trofi Crystal Palace ini bisa dianggap lebih sukses lah. Mereka juara FA Cup setelah di final mengalahkan Man City. Sedangkan Arsenal yang udah ngebantai Real Madrid pun tetap gak dapat trofi. Selain itu dengan kekalahan ini Man City bisa dipastikan bakalan puasa gelar musim ini. Community shield kami gak kau hitung nol? Kok udah kayak Arsenal kalian hitung-hitung trofi kecil-kecil. Ini jadi catatan musim terburuk lah buat Pep Guardiola di City. Karena baru kali ini mereka semusim gak dapat trofi sama sekali. Cuma kalau ditengok dari performanya, gak heran lah aku nengok Man City ini gak dapat trofi. Lepok kali mereka mainnya musim ini soalnya. Iya nol, padahal kemarin mereka udah banyak beli pemain mahal. Tapi masih belum nampak perubahan yang mereka bikin. Jangan salah kalian biawak. Ada kok perubahan yang dibikin Man City musim ini. Perubahan apa itu nol? Mereka jelas berubah dari tim yang paling ditakuti kalau masuk ke final. Sekarang jadi tim tanpa trofi yang pau macam Arsenal. Kekalahan di final ini bikin Man City udah kalah 2 kali secara beruntun di final FA Cup. Musim lalu mereka juga kalah dari MU di final. Kok bisa ini terjadi Bang Pep? Gak tahu lah nol. Entah kenapa ya, asal jumpa tim pau di final malah kami yang jadi lebih pau. Enggaknya itu karena kau kemakan main gamesnya si Oliver Glasner bang. Yang waktu itu pas menang 2-5 dari Palace. Tapi si Oliver Glasner bilang kalau jumpa lagi kita, jangan kau main pakai sistem kayak gini. Pasti kalah kalian kami buat. Dan ternyata terbukti kau kalah. Apa karena itu bang? Udahlah nol. Banyak kali bum pertanyaanmu. Udah pusing kepalaku mikirin timku, tambah lagi pertanyaanmu, makin pusing kepalaku. Buat Crystal Palace selamat lah ya. Bagi Oliver Glasner, kemenangan ini juga terasa spesial karena dia jadi pelatih yang pertama kali bawa Crystal Palace juara dalam sejarah klub. Kalau kayak gini harusnya adalah patung dia di Selhurst Park. Kalau ada rencana bikin patung Oliver Glasner, saranku buat pemilik Palace ya, pakai abang seniman Wonosobo yang bikin patung biau ini aja lah ya kan. Udah murah bagus pula. Kok nggak kau aja yang buat nol? Bisa sih aku yang buat. Cuma nanti niatnya mau bikin Oliver Glasner. Yang jadi malah badannya Oliver Glasner tapi mukanya Onana pula.
Oke, di minggu kemarin banyak liga-liga yang udah resmi berakhir, Wak geng. Macam Liga Prancis yang udah dimenangkan PSG. Tapi yang menariknya yang jadi top skor malah Greenwood dari Marseille bersama dengan Dembele. Oh mak, gacor juga ternyata si Greenwood ini di Liga Prancis ya kan? Inilah bukti kalau misalnya ada pun masalah kita tapi kita mau berubah, pasti ada jalan buat jadi sukses. Bukan itu nol pesan pentingnya. Jadi apa, Wak geng? Pesan pentingnya adalah kalau kau banyak masalah, cepat-cepatlah tinggalkan MU. Karena kalau kau di MU, datang kita baik-baik nggak ada masalah, tiba masuk MU kita langsung dalam masalah besar. Pergi dari MU itu namanya menghindari masalah. Kalau masuk MU itu namanya cari masalah. Nggak percaya kalian, tengoklah Amorim. Harusnya kalau di Sporting dia bisa aja jadi juara Liga Portugal lagi. Soalnya di Liga Portugal yang sengit, Sporting keluar sebagai juara. Karena mereka menang di match terakhir, sedangkan Benfica malah imbang pula lawan Braga. Cuma Amorim lebih milih cari masalah dengan masuk ke MU ya kan? Kalian tengoklah dia. Waktu datang mukanya masih fresh dan cantik. Gitu dia mukanya udah kayak orang habis bergelek. Liga Jerman pun udah dimenangkan sama Bayern Munchen ya kan? Tapi gak usah kalian heran gimana ceritanya Dortmund yang terseok-seok di Liga bisa di akhir musim masuk 4 besar dan lolos ke UCL. Slow, udah kita atur itu ah. Kekuatan tim kuning hitam itu kayak suara cinol. Diam berselema, tiba bergerak, gesit kayak biawak. Liga Belanda juga udah keluar juaranya, di mana PSV yang jadi juara karena kepawanan Ajax. Padahal di pekan ke-29 kemarin, Ajax sudah unggul 9 poin dari PSV dan sisa 5 match saja. Apalagi PSV musim ini 2 kali dikalahkan sama Ajax. Tapi pokoknya Ajax ini mereka malah nggak menang di 4 laga terakhir. Dan bikin PSV menyalip mereka karena PSV win streak terus. Biarpun di matchday terakhir Ajax menang, tapi nggak ngaruh karena PSV juga menang. Dan endingnya PSV tetap unggul 1 poin dan jadi juara. Walah Ajax, apa-apaan lah kalian ini. Bukannya jadi penguasa Belanda, malah jadi Arsenal cabang Belanda. Kalau La Liga udah tadi. Kan aku bilang gak penting-penting kali lagi sekarang ya kan. Nah, Serie A nih. Wih, ngeri kali nih Wak geng. Beneran sampai matchday terakhir buat nentuin juaranya. Dan uniknya nanti di matchday terakhir, baik Napoli maupun Inter gak bakal ditemani sama pelatihnya yaitu Conte dan Inzaghi yang di match sebelumnya kena kartu merah. Ini ibarat main game di laga final, malah komputer yang mainkan bukan kita. Aku yang lucunya bukan cuma Inter dan Napoli yang pelatihnya kena kartu merah. Pelatih AC Milan si Conceição juga kena kartu merah waktu kalah lawan AS Roma kemarin. Gini ya, kalau pelatih Inter sama Napoli kena kartu merah wajar lah, masih ada yang diperjuangkan mereka. Lah AC Milan ngapain? Apa yang mau kalian perjuangkan lagi? Tiket Eropa udah pasti nggak dapat. Tiket apa lagi mau kalian cari? Tiket masuk ke Goa? Di match sebelumnya Napoli cuma main imbang 0-0 dengan Parma. Dan sayangnya kondisi ini nggak bisa dimanfaatkan sama Inter untuk merebut puncak klasemen karena mereka juga main imbang 2-2 lawan Lazio. Sempat sebenarnya Inter udah unggul 2-1 dari Lazio, tapi Lazio dapat penalti di menit-menit akhir. Eksekusi yang manis dari Pedro bikin Inter gagal menang. Padahal kalau tadi ini menang Scudetto atau enggaknya bakalan bergantung di tangan mereka. Sekarang berarti masih tergantung Napoli lah ya kan? Di matchday terakhir kita lihat aja lah. Ini aja Napoli bisa terpleset, apalagi lawan Cagliari yang belum tentu juga bisa mereka menangkan. Segala hal masih mungkin terjadi. Bisa jadi Inter yang jadi juara. Cuma satu hal yang pasti, siapapun yang jadi juara peringkat 9-nya harus AC Milan. Next, kita pindah ke Liga Inggris. English Premier League. Manchester United. Aduh, nggak kasihan memang MU ini sama Crobeto. Mati-mati karena ketawa kan nanti kurasi si Crobeto ini gara-gara MU melawat terus. Di pekan ke-37 kemarin, 2 tim basement sekaligus finalis Europa League, lagi-lagi dengan kompaknya mereka sama-sama kalah. Tottenham kalah dari Aston Villa 2-0 dan MU kalah dari Chelsea 1-0. Kita mulailah dulu dari terpongkeng yang dibikin gak berdaya sama Aston Villa dengan skor 2-0. 2 gol dari Aston Villa ini semuanya tercipta di babak kedua, lewat gol Ezri Konsa dan Boubacar Kamara. Di akhir laga terlihat Emi Martinez menangis karena kemungkinan dia bakalan dijual sama Aston Villa karena aturan PSR, Profit and Sustainability Rules. Kayaknya mending yang lain sih dijual daripada si Martinez ini. Susah lo nyari kiper bagus dengan harga murah. Yang gak bagus aja mahalnya minta ampun macam Onana. Dengan hasil ini Aston Villa mulai naik ke peringkat 5 dan menggeser posisi Man City yang masih belum bertanding. Peluang mereka buat lolos ke Liga Champions musim depan masih terbuka lebar lah. Sementara itu kekalahan ini bikin terpongkeng makin nyusam lagi di perbatasan zona degradasi. Mereka ada di peringkat 17 dan baru mulai isi 38 poin aja. Memang pok kali tim warung ayam yang satu ini. Dari 5 match terakhir mereka nggak pernah menang dan cuma bisa dapatin 1 poin aja dari 1 hasil imbang. Tapi gue rasa di match ini sebetulnya nampak kali lah terpongkeng ini memang nggak terlalu niat main. Selain Son dan back tengahnya, si Postecoglou masih menyimpan para pemain kuncinya dan lebih milih mainin pemain-pemain muda buat jadi starter. Bahkan secara statistik aja sepanjang pertandingan tim ayam pok ini cuma bisa bikin 3 shootingan dan cuma 1 yang on target. Pahuk kali lah kan, emang nggak niat kali lah mereka ini. Kalau mainnya terpongkeng macam ini jangan kan lawan Aston Villa. Lawan Marcelino sama Elkan Bago di Championship pun pasti kalah juga mereka kurasa.
Di sisi lain, MU lagi dan lagi mengikuti jejak bestinya Tottenham setelah kalah lawan Chelsea dengan skor 1-0. Di match ini sebetulnya MU mainin serius dan mainin skuad utamanya. Menit ke-16, MU sebetulnya bisa bikin gol duluan. Berawal dari crossing Mazraoui, bola disambar sama Maguire dan jadi gol. Oh mak, gila kali Maguire ini. Kemarin gantiin Garnacho jadi winger. Sekarang posisi Hollywood pula yang terancam gara-gara tiba-tiba dia jadi striker. Tapi untung aja gol ini offside ya kan. Jadi masih bisa kita nengok lawannya Hollywood sampai musim depan. Habis itu, sepanjang babak pertama berkali-kali Chelsea menggempur pertahanan MU. Saking frustasinya karena MU diserang terus, pas lagi koran entah kepikiran apa si Hollywood ini sampai dibukainnya baju si Levi Colwill. Biawak kali lah si Hollywood ini, ngapain pula dia malah bukain baju pemain lawan? Oh itu karena si Hollywood sebetulnya pengen selebrasi buka baju habis bikin gol 0. Tapi karena dia gak bisa bikin gol, bukan baju lawan pun jadilah ya kan. Habis itu masih gak ada gol yang tercipta sampai babak pertama habis. Skor imbang 0-0 pun jadi skor sementara di babak pertama. Masuk di babak kedua, Chelsea masih terus menggempur pertahanan MU. Menit ke-60, Chelsea dapat voucher penalti setelah George dijatuhkan sama Onana. Pas nengok ini yakin kali aku pasti langsung teriak Onana out semua fans MU itu. Tapi gitu dicek VAR sama wasitnya, gak jadi pula penalti yang tujuannya biar Onana tetap stay di MU. Barulah menit ke-71 akhirnya Chelsea bisa bikin gol. Berawal dari Asiris dia yang bikin trick roulette buat ngelewatin Garnacho, crossing cantiknya disambar dengan handling sama Cucurella dan jadi gol. Skor pun akhirnya berubah jadi 1-0 buat Chelsea. Mantap kali aksinya Asiris James ini ah. Padahal dia back sayap tapi dia bisa bikin trick roulette buat ngelewatin Garnacho. Malah si Garnacho yang gak bisa bikin trick roulette walaupun dia posisinya winger. Ah, gak usah lah ditunggu Garnacho nge-roulette 0. Masa mau berharap roulette padahal bikin passing sama shooting yang bener aja masih lelet. Habis itu udah gak ada lagi gol tercipta sampai pertandingan habis. Skor akhir 1-0 buat kemenangan Chelsea pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Memang pok kali MU ini ya kan. Walaupun udah main serius dan pakai skuad utamanya, tapi gak ada perlawanan sama sekali mereka di match tadi. Habis golnya si Maguire dia nulir, aku rasa cuma Chelsea yang pengen menang di match ini. Kalau pengennya pemain MU pengen cepat-cepat pindah ke tim lain soalnya. Dengan hasil ini, Chelsea mulai naik ke peringkat 4 klasemen dengan koleksi 66 poin. Poin mereka sama macam Aston Villa tapi lebih unggul dalam selisih gol. Sedangkan buat MU, kekalahan ini bikin posisi mereka makin mepet sama Tottenham di basement Liga Inggris dengan baru dapatin 39 poin aja. Aku rasa memang gak ada bedanya lah MU sama Tottenham musim ini. Walaupun mereka berdua sama-sama masuk final Liga malam Jumat, tapi di Liga Inggris hancur kali mereka mainnya. Bukan apa kan, kalau bukan karena bisa masuk final Liga malam Jumat, udah dianggap lebih power Ruben Amorim sama Postecoglou itu daripada si Ten Hag. Tapi untung aja ya kan mereka bisa masuk ke final Liga malam Jumat. Jadi cuma satu lah nanti pelatih yang bakalan jadi lebih power daripada Ten Hag soalnya. Kurasa final Liga malam Jumat nanti pasti jadi final Liga malam Jumat yang paling seru lah. Soalnya dua tim anomali Liga Inggris ini bakal ketemu dan bakal saling mencahin rekornya masing-masing. MU kalau juara punya rekor gak terkalahkan di kompetisi Eropa. Sedangkan Tottenham kalau bisa juara bakal mengakhiri puasa gelarnya. Wow, pasti seru kali lah ini ya kan. Apalagi buat masing-masing pelatih dari kedua tim. Soalnya yang menang bakalan dapat trofi Eropa pertamanya. Kalau yang kalah dapat apa nol? Kalau yang kalah, dapat segera mencari kerja di tempat lain secepatnya. Perburuan tiket Liga Champions makin sengit lah kalau di Liga Inggris ini ya kan. Jauh lebih sengit lah aku bilang daripada perburuan gelarnya. Arsenal kemarin menang lawan Newcastle lewat gol sematawayangnya Declan Rice. Setelah ada isu ketidakpastian di Arsenal, sekarang akhirnya Arsenal sudah memastikan diri mereka sesuai dengan jati diri mereka yang sesungguhnya, yaitu spesialis runner-up. Udah hat-trick runner-up orang ini wak geng. Ini level konsistensi yang patut dibanggakan dan juga ditertawakan. Cuma kekalahan dari Arsenal justru bikin Newcastle makin gak pasti masuk ke Liga Champions. Apalagi jarak Newcastle yang di peringkat ketiga ke Nottingham Forest yang ada di peringkat ke-7 cuma selisih 1 poin aja. 3 spot di UCL masih akan diperebutkan sama Man City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa, dan Nottingham Forest. Kalau menurutku, kayaknya Man City bakalan di posisi 3 kalau mereka berhasil sapu bersih di 2 laga terakhir. Baru di posisi 4 dan 5 ini yang masih membingungkan ya kan? Kalau Newcastle menang lawan Everton, mereka UCL. Kalau Aston Villa menang lawan MU, mereka juga mungkin ke UCL kalau Chelsea kalah atau imbang sama Forest. Chelsea juga kalau menang pasti ke UCL. Tapi Nottingham Forest nggak mungkin nyerah gitu aja dari Chelsea. Kalau pengennya aku ini ya, karena aku pengen nengok Aston Villa di UCL lagi, apalagi Aston Villa diuntungkan di matchday terakhir ini karena dapat penghuni papan bawah. Harusnya bisa lah mereka menang ya kan. Kalau pengennya aku mungkin 3 City, 4 Newcastle, 5 Aston Villa yang artinya Chelsea sama Forest main imbang. Tapi perkiraanku sih kayaknya 3 City, 4 Newcastle, 5 Chelsea, 6 Villa dan 7 Forest. Kita tengok aja lah nanti masuk UCL atau enggaknya. Aston Villa itu syarat pertamanya mereka harus menang. Kalau mereka kalah dari MU, udahlah bye-bye lah UCL ya kan. Bisa aku bilang Aston Villa ini 99% menang lawan MU. Soalnya MU nggak ngejar apa-apa lagi di Liga Inggris ya kan. Kalau kalah di final Europa League mereka pasti lemas. Jadi pasti jadi lebih gampang lah dilawan Aston Villa di matchday terakhir ini. Tapi kalau MU juara Liga malam Jumat pasti lebih semangat lah mereka lawan Aston Villa 0. Kepala biawak kalian itulah semangat. Udah langsung party mabok-mabokan lah mereka di matchday terakhir. Apalagi yang mau dipikir ya kan, trofi udah dapat masuk UCL pula. Ngapain pusing-pusing lagi mikirin Aston Villa?
Makanya harusnya aturan Liga Inggris ini diubah sih. Harusnya kalau ada 5 tim yang lolos ke UCL, berarti harus ada 5 tim juga yang masuk zona degradasi. Biar degradasi aja 2 tim basement yang gak jelas ini ya kan. Kalian sebenarnya gak usah heran lah kenapa MU sama Tottenham ini di final Europa League, tapi mereka di papan basement. Sebenarnya dari logo timnya pun udah nampak, ayam dan setan merah. Ayam kan otaknya kecil, jadi dia gak bisa mikir gimana keluar dari masalah. Ya pula ya kalau MU nol, kalau MU kan setan ya. Iya, pas juga lah, setan kan memang gak ada otaknya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kayaknya abis ini kalau sempat aku bakalan bahas prediksi final Liga Malam Jumat yang kemungkinan jadi match paling bodoh sepanjang sejarah sepak bola. Jangan sampai lah kalian ketinggalan prediksi mauku ini ya kan. Udah dulu ya Wagen, tapi sebelum aku cabut, ku tanyalah dulu kalian. Apalah bedanya MU sama Tottenham coba? Apa coba? Salah. Kalau kalian yang pakai baju hitam itu, apa jawabannya? Coba. Hah? Enggak, salah juga. Nyerah. Bedanya MU sama Tottenham itu yang gak ada bedanya, sama-sama paus soalnya. Dadah Wak geng.